Di negara Irak, tepatnya di kota Basroh, hiduplah sebuah keluarga yang teramat miskin secara harta benda. Mereka dalam keadaan yang serba kekurangan. Bahkan barang-barang yang ada di rumahnya hanya berupa benda-benda yang memang mereka butuhkan. Namun keadaan ini tidak membuat mereka berputus asa. Meskipun keluarga mereka miskin, namun dari segi peribadatan mereka sangat kaya, tekun, dan taat. Keluarga ini terdiri dari pasangan suami istri dengan 3 orang anak perempuan dan 1 anak yang masih dalam kandungan sang istri. Inilah kisah seorang sufi perempuan yang bernama Robiah Al-Adawiyah. Suatu malam, lahirlah seorang bayi perempuan yang sangat cantik dari pasangan suami istri yang teramat miskin. Sang suami sangat panik dan gugup. Beliau kesana kemari mencari bantuan dari para tetangga, dari pintu satu tetangga ke pintu yang lain. Namun di tengah perjalanan ia teringat bahwa dia tidak akan meminta bantuan selain kepada Tuhan yang Maha Menciptakan. Akhirnya dia pun kembali ke rumah dengan tangan kosong. Setibanya di rumah, ternyata sang istri telah melahirkan. Ia pun segera menghampiri sang istri yang telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan perasaan bahagia yang teramat memuncak. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Alhamdulillah ya Allah, anakku telah terlahir dengan selamat. Alhamdulillah istriku, anak kita terlahir dengan sehat dan sempurna. Ayah, alhamdulillah adikku telah lahir dengan selamat. Dia cantik sekali ibu, kulitnya juga bersih, wajahnya pun berseri-seri. Siapa nama yang akan ayah berikan untuknya? Ayah akan memberinya sebuah nama, yaitu Robiah Al-Adawiyah, karena dia adalah putri ayah yang keempat. Bidadari surgaku, Malam semakin larut, keluarga itu pun akhirnya pergi untuk tidur. Di tengah tidurnya, ayah Robiah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, Nabi Muhammad bersabda, "Janganlah bersedih, wahai Ismail. Anak perempuanmu yang baru lahir adalah seorang yang suci dan agung. Besok kirimkanlah surat kepada pemimpin kota Basroh. Ingatkanlah kepadanya bahwa ia biasanya bersolawat 100 kali dalam sehari dan 400 kali setiap malam Jumat. Tetapi Jumat ini ia lupa tidak membacanya, dan sebagai hukumannya ia harus membayar kepadamu sebanyak 400 dinar. Ayah Robiah kemudian terbangun dan menangis.
Tak lama kemudian ia pun menulis surat untuk dikirim kepada pemimpin kota Basrah. Kesana kemari ayah Robiah mencari membawa surat kerajaan. Tak lama kemudian akhirnya ayah Robiah pun bertemu dengan pembawa surat kerajaan. Maaf Tuan, sampaikanlah surat ini kepada sang pemimpin kota ini. Baik, saya akan menyampaikan pesan dari Tuan. Pembawa surat pun akhirnya pergi menemui raja untuk menyerahkan surat dari ayah Robiah. Maaf Baginda, ini ada pesan untuk Baginda Raja. Surat pun sampai ke tangan raja. Raja pun membaca surat tersebut. Berikanlah 2000 dinar kepada pembuat surat ini sebagai tanda terima kasihku, sebab Nabi telah mengingatkanku untuk memberikan 400 dinar kepada pembuat surat ini. Baik Baginda, saya akan melaksanakan perintah dari Baginda. Menginjak usia dewasa, Robiah mendapatkan nasib yang teramat malang. Ibu dan ayahnya meninggal dunia. Ia dan kakak-kakaknya menjadi anak yatim piatu dan teramat miskin. Ayah, Ibu, begitu cepat kalian meninggalkan kami. Sudahlah, jangan menangis lagi. Biar mereka kembali ke pangkuan Tuhan dengan tenang. Robiah dan kakak-kakaknya pun menangis penuh haru karena kesedihan mereka. Teman sejati hanyalah amal bila waktu telah berhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Penderitaan Robiah terus bertambah, terutama setelah kota Basrah dilanda kelaparan hebat. Robiah dan saudara-saudaranya pun harus terpencar, sehingga ia harus menanggung beban penderitaannya sendiri. Di bawah terik matahari, Robiah berjalan dengan sempoyongan dan dengan perut yang sangat lapar. Ia pun terus menyebut nama Tuhannya. Seger sang pemikiran hati. Ya Allah, Ya Rabb, kuatkanlah langkahku ini. Di sisi lain, saudara-saudaranya duduk di pinggir jalan dengan kelaparan yang teramat. Ya Allah, kemana kita harus melangkah? Kemana kita harus berteduh? Suatu ketika, Robiah sedang berjalan-jalan di kota Basrah.
Kemudian ia bertemu dengan dua laki-laki yang memiliki niat buruk. Robiah pun ditarik oleh laki-laki itu dengan paksa. Ayo, kamu harus ikut bersamaku. Tidak, tolong jangan aku. Diam, tak usah banyak bicara. Robiah pun dijual kepada seorang tuan untuk dijadikan sebagai budak. Sebagai budak, Robiah diperlakukan sangat tidak manusiawi. Siang, malam, tenaga Robiah benar-benar diperas tanpa mengenal istirahat. Hei budak bodoh, beraninya kau merusak barang-barangku. Dengar, kamu harus melakukan semua perintahku dengan benar, tanpa cacat sedikit pun. Robiah pun menangis penuh haru atas perlakuan tuannya. Ya Roh, jika ini takdir yang terbaik, aku ikhlas menerimanya. Semoga ini karena Engkau mencintaiku, wahai kekasih yang selalu aku cintai. Suatu malam, tuannya sempat terbangun dari tidurnya. Dari jendela kamar, ia melihat Robiah larut dalam ibadahnya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah yang Maha Tahu keinginan-keinginan dalam lubuk hatiku. Aku selalu berusaha menuruti perintah-perintah-Mu. Ya Tuhanku, aku mencintai-Mu bukan karena aku takut dengan api neraka-Mu. Jika cintaku karena takut dengan api neraka-Mu, bakarlah Tuhan, bakarlah aku sekalian di dalam kobaran api itu. Ya Tuhanku, aku mencintai-Mu bukan karena aku menginginkan surga-Mu. Jika cintaku karena menginginkan surga-Mu, jauhkanlah surga itu sejauh-jauhnya dari diriku. Tuan pun melihat ada cahaya di atas kepala Robiah. Cahaya itu menyinari seluruh ruangan rumah itu. Tubuh tuan itu pun merinding, menggigil melihat peristiwa aneh itu terjadi pada budaknya. Tuan itu ketakutan, kemudian ia memutuskan untuk berdiri dan kembali ke tempat tidurnya. Sang tuan termenung hingga fajar tiba. Ya Tuhan, apa yang telah hamba lihat sungguh membuat hamba khawatir bahwa sesuatu akan terjadi pada diri hamba. Tak lama kemudian, ia pun memanggil Robiah untuk menghadapnya. Buka mataku, buka hatiku. Hai budakku Robiah, sekarang engkau tidak menjadi budakku lagi. Dan sekarang silahkan engkau pergi dari sini dan kembali ke rumahmu. Terima kasih Tuan, terima kasih banyak.
Tuhan telah membebaskanku. Hamba mohon pamit, Tuan. Robiah pun pergi dan meneruskan perjalanannya. Ia pun kembali ke rumahnya yang dulu. Telah terjadi mewarnai langkahku, hitam diri, hitamlah hati. Waktu pun terus berlalu. Suatu malam, datanglah 4 orang pria secara bersamaan. Mereka hendak melamar Robiah. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk meminangmu. Untuk itu, pilihlah salah satu dari kami untuk menikahimu. Baiklah, aku akan menerima laki-laki untuk menikah denganku dengan satu syarat. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku ajukan kepada kalian. Apa syaratnya? Pasti akan kami penuhi. Pertanyaan pertama, jika aku meninggal nanti, apakah aku husnul khotimah atau su'ul khotimah? Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, apakah nanti aku akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur? Wallahu a'lam. Dan pertanyaan terakhir, apakah nanti aku akan masuk surga? Atau bahkan masuk ke dalam neraka? Wallahu a'lam. Baiklah, terima kasih atas kesediaan para tuan datang kemari untuk meminangku. Namun, mohon ampun, saat ini aku belum bisa menerima lamaran dari kalian. Para lelaki itu pun mohon pamit dengan kekecewaan atas penolakan dari Robiah. Baiklah, terima kasih atas kesediaannya menerima kedatangan kami. Kami mohon pamit. Beberapa tahun kemudian, kini Robiah telah menjadi seorang perempuan tua. Usianya kira-kira sekitar 90 tahun. Dan menjelang kematian Robiah, banyak sekali orang-orang alim yang mengelilinginya. Bangkit dan keluarlah, berikan jalan kepada pesuruh-pesuruh Allah yang Maha Agung. Maka semua orang pun bangkit dan keluar. Dan pada saat mereka menutup pintu, mereka mendengar suara Robiah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka pun kembali masuk ke kamar Robiah. Tampak Robiah yang telah tua renta meninggalkan alam dunia yang fana ini. Robiah meninggal untuk menjumpai Tuhan yang sangat ia cintai tanpa sebuah pamrih. Tuhan yang beliau anggap sebagai kekasih yang terkasih. Detik yang tak pernah kembali padamu, terangilah, terangilah, bimbing kami dalam langkah, ampunilah, dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha.
dari dalam